Di balik senyum kemenangannya dan trofi-trofi yang memenuhi lemari prestasi, Cristiano Ronaldo pernah berdiri di tepi jurang kehancuran. Masalah jantung saat masih remaja, cedera serius yang hampir merenggut karirnya, hingga bayang-bayang seorang ayah pemabuk yang menghantui masa kecilnya, semua itu membentuk luka yang tidak terlihat oleh sorotan kamera. Bagaimana seorang bocah dari keluarga miskin di Madeira bisa menaklukkan semua rintangan itu dan menjelma menjadi ikon sepak bola dunia yang disegani? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke awal, ke sebuah rumah sederhana di pulau terpencil, tempat kisah besar ini bermula. Bab 1, dari Madeira ke mimpi besar. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lahir di Funchal, Madeira, sebuah pulau kecil di Portugal yang jauh dari sorotan dunia. Kehidupan masa kecilnya dipenuhi kesulitan. Ayahnya, José Diniz Aveiro, bekerja sebagai petugas kebersihan stadion dan penjaga peralatan di klub lokal, namun memiliki masalah serius dengan alkohol. Ibunya, Maria Dolores dos Santos, bekerja keras sebagai juru masak sekaligus petugas kebersihan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak kecil, Ronaldo tumbuh dalam lingkungan sederhana. Rumah mereka kecil, sempit, dan seringkali penuh dengan masalah. Ia berbagi kamar dengan kakak-kakaknya, dan ibunya kerap kesulitan menyediakan makanan di meja. Namun, meskipun segala keterbatasan itu membentuk duka tersendiri, semangat anak kecil bernama Cristiano tidak pernah pudar. Sejak usia sangat muda, Ronaldo sudah memperlihatkan kecintaannya pada sepak bola. Ia kerap bermain bola dengan anak-anak di jalanan, menggunakan bola plastik atau bahkan benda seadanya jika tidak memiliki bola sungguhan. Di sekolah, Ronaldo lebih dikenal sebagai anak yang tak pernah bisa diam. Ia selalu ingin berlari, menggiring bola, dan mencetak gol imajiner. Namun perjalanan Ronaldo tidak berjalan mulus. Di usia remaja, ia mulai menunjukkan bakat luar biasa bersama klub kecil di Madeira. Hal itu membuatnya direkrut oleh tim lokal nasional. Dari sana, talentanya mulai tercium oleh pemandu bakat Sporting CP di Lisbon. Perjalanan ke Lisbon menjadi momen pertama yang benar-benar berat. Bayangkan, seorang anak berusia belasan tahun harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halaman yang penuh kenangan, dan tinggal di asrama sepak bola di ibu kota. Ronaldo harus beradaptasi dengan lingkungan baru, teman baru, bahkan bahasa baru, meskipun sama-sama Portugal. Dialek Madeira yang kental membuatnya sering diejek. Ia sempat menangis hampir setiap malam karena rindu pada keluarganya. Namun, di balik kesepian itu, Ronaldo menunjukkan disiplin dan tekad luar biasa. Latihan keras setiap hari menjadi pelariannya. Pelatih dan rekan setimnya mulai melihat bahwa bocah kurus dari Madeira ini punya sesuatu yang berbeda. Kecepatan luar biasa, teknik dribble tajam, dan determinasi yang tidak biasa. Di usia sangat muda, Ronaldo bahkan harus menghadapi masalah kesehatan. Dokter mendiagnosisnya memiliki masalah pada jantung yang membuat detaknya tidak normal. Operasi medis dilakukan. Bayangkan, seorang bocah belasan tahun dengan mimpi besar hampir kehilangan segalanya karena penyakit yang bisa menghentikan karir sebelum dimulai. Tetapi operasi itu berjalan sukses dan justru membuatnya semakin kuat. Itulah fase awal perjalanan hidup Ronaldo. Dari rumah miskin di Madeira, seorang ayah yang tidak bisa lepas dari alkohol, hingga perpisahan berat dengan keluarga, ia membuktikan bahwa mimpi bisa tumbuh bahkan dari tanah paling keras. Bab 2, Sporting Lisbon dan pintu menuju dunia. Sporting Lisbon menjadi tempat di mana bakat Cristiano benar-benar ditempa. Klub ini memiliki akademi sepak bola yang dikenal melahirkan banyak bintang Portugal, termasuk Luis Figo. Ronaldo berkembang dengan cepat, menunjukkan skill yang sulit diabaikan. Pada awalnya, banyak yang meragukan tubuhnya yang terlalu kurus. Namun Ronaldo membuktikan bahwa tubuh bisa dibentuk, sementara semangat tidak bisa dipatahkan. Ia mulai berlatih lebih keras daripada siapapun. Setelah sesi latihan berakhir, ia masih berlari sendirian. Ia menghabiskan waktu di gym saat rekan setimnya beristirahat. Semua itu dilakukannya karena Ronaldo tahu, satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah melalui sepak bola. Debut profesionalnya bersama Sporting CP menjadi titik awal perhatian dunia. Penampilannya penuh energi, kecepatan luar biasa, dan trik-trik yang memukau membuat banyak orang mulai menaruh perhatian.
Namun momen besar datang saat Sporting CP mengadakan laga persahabatan melawan Manchester United. Saat itu, Ronaldo yang masih remaja benar-benar menghancurkan pertahanan United dengan dribble cepat dan akselerasi menakjubkan. Para pemain United, termasuk Gary Neville, mengakui betapa sulitnya menghadapi anak muda ini. Bahkan Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris United, langsung mengambil keputusan Cristiano harus dibawa ke Old Trafford. Dengan transfer yang cukup mengejutkan kala itu, Ronaldo resmi menjadi pemain Manchester United pada awal 2000-an. Seorang bocah kurus dari Madeira kini menampakkan kakinya di salah satu klub terbesar di dunia. Namun, perjalanan di Inggris bukan tanpa hambatan. Media Inggris terkenal keras dalam mengkritik pemain baru. Ronaldo dianggap terlalu individualis, terlalu banyak melakukan trik, dan kurang efisien. Tetapi Ferguson melihat sesuatu yang berbeda. Seorang anak muda dengan mental baja yang bisa diasah. Disinilah perjalanan Ronaldo benar-benar memasuki level internasional. Dari bocah miskin yang diejek di asrama Lisbon, kini ia berada di panggung sepak bola Inggris melawan para pemain terbaik dunia. Dan semua baru saja dimulai. Bab 3, Manchester United dan puncak pertama. Cristiano Ronaldo tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri. Meski awalnya menuai kritik, ia terus berkembang. Setiap musim bersama United, tubuhnya makin kuat, tekniknya makin matang, dan mentalnya makin kokoh. Di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, Ronaldo belajar arti kedisiplinan. Ferguson sering menasihatinya untuk tidak terlalu berlebihan dalam menggiring bola, tetapi fokus pada hasil. Ronaldo mendengarkan, belajar, dan bertransformasi. Puncak pertamanya bersama United terjadi saat membawa klub itu meraih gelar Liga Champions. Ronaldo menjadi salah satu kunci keberhasilan United menaklukkan Eropa. Gol-golnya, kecepatan, dan ketajaman instingnya menjadikannya idola Old Trafford. Namun bukan hanya trofi yang membuatnya bersinar. Pada akhir dekade 2000-an, Ronaldo meraih penghargaan Ballon d'Or pertamanya. Itu adalah bukti bahwa anak miskin dari Madeira kini menjadi pemain terbaik dunia. Akan tetapi, mimpi Ronaldo belum berhenti. Ambisinya lebih besar daripada hanya menjadi bintang di Inggris. Ada klub lain yang menaruh perhatian, klub yang menjadi impian banyak pemain, Real Madrid. Bab 4, Real Madrid, rekor dan rintangan. Transfer Cristiano Ronaldo ke Real Madrid memecahkan rekor dunia saat itu. Mengenakan nomor 7, ia menjadi pusat perhatian di Santiago Bernabeu. Ribuan fans memadati stadion hanya untuk menyaksikan perkenalan seorang pemain baru. Di Madrid, Ronaldo benar-benar berubah menjadi mesin gol. Musim demi musim ia mencetak puluhan gol, bahkan mencapai rekor yang sulit dipercaya. Ia bersaing ketat dengan Lionel Messi dalam persaingan ababi yang membelah dunia sepak bola menjadi dua kubu. Namun, di balik gemerlap prestasi itu, Ronaldo menghadapi cobaan berat. Cedera serius sempat mengancam karirnya. Banyak yang khawatir karirnya akan berakhir lebih cepat. Tetapi, inilah plot twist terbesar dalam hidupnya. Alih-alih menyerah, Ronaldo meningkatkan intensitas latihannya berkali lipat. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, menjaga pola makan ketat, berlatih ekstra, bahkan dikenal sebagai orang terakhir yang meninggalkan tempat latihan. Hasilnya luar biasa. Bukan hanya kembali pulih, tetapi justru menjadi lebih kuat. Bersama Madrid, Ronaldo mempersembahkan 4 gelar Liga Champions, ratusan gol dan mencatatkan diri sebagai top scorer sepanjang masa klub. Ia mengukir sejarah, menjadi legenda, dan membuktikan bahwa kerja keras mampu melampaui segala batasan. Bab 5, Juventus, Al Nassr, dan inspirasi global. Setelah 9 tahun penuh kejayaan di Madrid, Ronaldo memutuskan mencari tantangan baru. Ia bergabung dengan Juventus di Italia. Meski sudah berusia lebih matang, Ronaldo tetap menunjukkan performa luar biasa. Gol-golnya membantu Juventus meraih gelar Serie A, dan mentalitas juaranya memberi pengaruh besar pada ruang ganti. Namun, sekali lagi, takdir membawanya pada jalan berbeda. Pandemi global mempengaruhi perjalanan karir banyak pemain,
termasuk Ronaldo. Meski begitu, ia tetap menjaga levelnya di usia yang semakin menua. Tahun berikutnya, Ronaldo kembali ke Manchester United. Momen emosional itu mengingatkan publik pada masa mudanya. Tetapi situasi tim tidak stabil dan Ronaldo menghadapi konflik internal. Pada akhirnya, jalan mereka berpisah. Kini, Ronaldo bermain di Al Nassr, klub Arab Saudi. Keputusan itu menuai pro dan kontra, tetapi ia membuktikan bahwa dimanapun berada, dedikasinya tidak berubah. Gol demi gol tetap mengalir, dan pengaruhnya membuat liga di kawasan itu semakin populer. Lebih dari sekedar pencapaian pribadi, Ronaldo kini menjadi inspirasi global. Dari anak miskin di Madeira dengan ayah pemabuk, hingga menjadi ikon sepak bola dunia. Dari hampir kehilangan karir karena masalah jantung, hingga bangkit lebih kuat setelah cedera serius. Kisah hidupnya membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa mengubah segalanya. Cristiano Ronaldo bukan hanya legenda sepak bola, tetapi simbol harapan bagi siapapun yang bermimpi besar meski datang dari keterbatasan.